Halo. Nama saya Muhammad Robi. Saya Juna Nalinaya. Saya Dini Lisniawati. Saya Ananda Mutiara. Saya Novita Sarunur Khalifah. Saya Najla Indira. Saya Andreas Batasara. Di sini kita sebagai kelompok 4 akan menjelaskan terkait Good Anthropocene. Teman-teman pasti masih banyak yang belum tahu kan tentang Anthropocene? Yuk, mari simak video kita. Cus! Selamat datang di era yang disebut Anthropocene, sebuah istilah yang menggambarkan dampak besar manusia terhadap planet bumi. Kata Anthropocene sendiri berasal dari dua kata Yunani, anthropos yang berarti manusia dan kainos yang berarti baru atau zaman. Jadi secara harfiah, Anthropocene berarti zaman manusia. Di era ini, aktivitas manusia telah meninggalkan jejak permanen pada sistem alam bumi. Mulai dari perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca, deforestasi skala besar, hingga polusi plastik yang mencemari lautan. Semua ini adalah bukti bahwa manusia kini menjadi kekuatan dominan dalam membentuk lingkungan kita. Istilah Anthropocene pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan atmosfer Paul Crutzen pada awal tahun 2000-an. Menurut para ahli, era ini dimulai pada titik ketika aktivitas manusia mulai meninggalkan jejak geologis yang signifikan. Beberapa menyebutkan revolusi industri sebagai awal mula Anthropocene. Sementara yang lain berpendapat bahwa ledakan uji coba nuklir pada pertengahan abad ke-20 menandai dimulainya era ini. Namun, tidak semuanya dampak di era Anthropocene bersifat negatif. Di sisi lain, manusia juga telah menciptakan inovasi luar biasa seperti teknologi hijau, energi terbarukan, dan solusi untuk mengatasi krisis lingkungan. Meski begitu, tantangan besar tetap ada. Bagaimana cara kita menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan keberlanjutan alam? Anthropocene mengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan memiliki konsekuensi besar bagi planet ini. Apakah kita akan memilih untuk melanjutkan eksploitasi tanpa batas, atau kita akan belajar hidup berdampingan dengan alam? Jawabannya ada di tangan kita, di tangan manusia, penghuni utama era Anthropocene. Selama ini, kita sering mendengar dampak negatif manusia terhadap bumi, seperti deforestasi, polusi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Tapi, bagaimana jika kita membalikan keadaan? Kita hidup di era Anthropocene, zaman di mana aktivitas manusia menjadi kekuatan utama yang membentuk bumi. Kita menyaksikan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan krisis ekologi yang makin nyata. Namun, di balik tantangan besar ini, muncul sebuah gagasan, yaitu Good Anthropocene. Good Anthropocene adalah pandangan optimis bahwa meskipun manusia telah membawa dampak besar pada planet ini, kita juga memiliki potensi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Ini bukan tentang kembali ke masa lalu atau menolak kemajuan. Sebaliknya, ini tentang menggunakan seluruh kapasitas manusia, yaitu pengetahuan, teknologi, nilai, dan kerjasama untuk menciptakan dunia yang adil, lestari, dan layak huni. Gagasan ini menantang bahwa masa depan harus gelap atau penuh kehancuran. Ia mengajak kita membayangkan dunia di mana manusia hidup selaras dengan lingkungan, bukan sebagai musuhnya, melainkan sebagai penjaga dan pengelola yang bijaksana. Good Anthropocene bukan berarti mengabaikan masalah yang ada, tetapi justru menghadapi dengan harapan dan inovasi. Pada intinya, Good Anthropocene adalah ajakan untuk membayangkan masa depan yang tidak ditentukan oleh kehancuran, tetapi oleh kemungkinan. Ia membuka ruang berpikir bahwa manusia bukan hanya penyebab krisis, tapi juga bagian dari solusinya. Ini bukan penghiburan kosong, melainkan pengakuan terhadap kapasitas kolektif kita untuk bisa beradaptasi, berinovasi, dan bertindak dengan tanggung jawab moral. Dunia bisa diubah, tidak hanya oleh teknologi tinggi atau kebijakan besar, tapi ekosistem kehidupan. Visi ini menuntut kita untuk bertanya, bukan hanya bagaimana kita bertahan, tapi bagaimana kita bisa tumbuh bersama planet ini secara berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas bidang, keterlibatan masyarakat, dan keberanian untuk bertransformasi. Ini adalah seruan untuk membentuk masa depan dengan kesadaran bahwa perubahan besar bisa dimulai dari tindakan kecil, dan bahwa arah zaman ini masih bisa kita tentukan bersama. Good Anthropocene bukan hanya sekedar impian, ini adalah cara bagaimana kita membangun untuk masa depan kita. Lalu, bagaimana sih cara-caranya? Contoh nyata perubahan positif. Yang pertama, restorasi ekosistem yang dilakukan oleh komunitas
yang berhasil merehabilitasi lahan kritis dengan reboisasi. Komunitas tersebut adalah Yayasan Kehati Bersama dengan masyarakat Ngada di Nusa Tenggara Timur yang berhasil lestarikan lahan kritis dengan hutan bambu. Contoh lainnya adalah gabungan kelompok tani mandiri lestari berhasil merehabilitasi lahan kritis dengan mengelola hutan sosial yang masuk dalam hutan lindung Batu Tegi, Tanggamus, Lampung. Penggunaan teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan, baik energi surya dengan menggunakan panel surya, turbin angin untuk memproduksi energi listrik, pembangkit listrik tenaga air, biomasa, dan biogas. Contoh lainnya ialah pertanian berkelanjutan yang menggunakan pupuk dan pestisida organik, serta penggunaan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon. Dan yang terakhir, individu atau komunitas dapat menerapkan gaya hidup berkelanjutan seperti menerapkan praktik zero waste, menerapkan gaya hidup reduce, reuse, dan recycle, dan melaksanakan ekonomi sirkular. Di berbagai belahan dunia, orang-orang telah buktikan bahwa kita bisa hidup selaras dengan alam tanpa mengorbankan kemajuan. Berikut langkah-langkah mengenai kontributif dalam menghadapi era Antroposen. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Seperti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak manusia terhadap lingkungan. Yang kedua, pengurangan emisi, yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan. Yang ketiga, konservasi alam, yaitu melindungi keanekaragaman hayati dan memperluas kawasan konservasi. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan, yaitu mengurangi konsumsi, daur ulang, dan memilih produk yang ramah lingkungan. Yang kelima, kebijakan pro lingkungan, mendorong pemerintah membuat regulasi yang mendukung keberlanjutan. Dan yang terakhir, inovasi teknologi hijau, yaitu mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan untuk industri dan transportasi. Good Anthropocene bukan hanya sekedar inovasi besar. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa menjadi bagian dari perubahan global. Ketika kita membicarakan krisis lingkungan, mudah untuk merasa kewalahan. Kita mendengar tentang naiknya suhu global, mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, semuanya terasa begitu besar dan jauh. Tapi kebenarannya, perubahan bisa dimulai dari dekat, dari rumah kita, dari gaya hidup kita, dari pilihan sehari-hari yang sederhana. Mulai dari mengurangi sampah plastik, ini adalah langkah kecil yang berdampak besar. Saat kita menolak kantong plastik sekali pakai, membawa botol minum sendiri, atau memberi wadah yang bisa digunakan ulang, itu saja kita sedang ikut mengurangi beban bumi. Pilihan belanja juga adalah bentuk kontribusi. Saat kita membeli produk lokal atau yang dibuat secara etis dan ramah lingkungan, kita mendukung praktik produksi yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Uang kita adalah suara kita, dan setiap pembelian adalah sebuah pernyataan. Gaya hidup ramah lingkungan bukan soal kesempurnaan, tapi tentang niat untuk berubah. Bersepeda ke tempat kerja, mematikan lampu saat tidak digunakan, menanam pohon di halaman rumah, menghemat air, itu semua adalah bentuk kontribusi nyata. Perubahan tidak harus langsung besar, ia bisa datang dari kebiasaan harian yang konsisten. Kita bisa mulai dengan satu kebiasaan baru setiap minggu. Semakin lama, langkah kecil ini menjadi bagian dari hidup kita, otomatis, ringan, dan berkelanjutan. Satu orang memang tidak bisa mengubah dunia sendirian, tapi satu orang bisa menginspirasi dua orang bisa membentuk komunitas, dan komunitas bisa memicu gerakan. Perubahan selalu dimulai dari satu titik kecil lalu meluas, dan itu bisa dimulai dari kamu. Good Anthropocene bukan hanya tentang teknologi canggih atau kebijakan global. Ia hidup dalam keputusan sehari-hari, dalam cara kita berpikir, memilih, dan bertindak. Setiap tindakan sekecil apapun adalah bagian dari narasi baru tentang masa depan bumi. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya adalah banyak, mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri,
dan mulai hari ini. Perubahan itu nyata, ia bukan lagi impian masa depan, ia sedang terjadi sekarang. Di seluruh dunia, di berbagai sudut kota dan pelosok desa, manusia sedang bangkit, membangun kembali hubungan yang lebih harmonis dengan bumi. Kita melihat orang-orang biasa melakukan hal-hal luar biasa, bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka peduli, karena mereka tahu bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang harus kita tunggu, tapi sesuatu yang harus kita ciptakan bersama. Inilah semangat Good Anthropocene, sebuah zaman baru di mana manusia tidak lagi menjadi beban bagi bumi, tetapi menjadi bagian dari penyembuhannya. Ayo menjadi bagian dari Good Anthropocene. Kamu juga bisa, kita semua bisa. Karena menjadi bagian dari perubahan tidak harus menjadi ahli lingkungan atau aktivis penuh waktu. Menjadi bagian dari perubahan berarti hadir, berani mengambil langkah, memilih untuk peduli, dan bertindak. Bergabunglah dengan komunitas di sekitarmu, cari tahu, dengarkan, dan terlibat. Suaramu penting, tindakanmu juga dihitung, dan kisahmu bisa menginspirasi orang lain. Kita juga bisa mendukung kebijakan hijau dengan suara, dengan pilihan, dengan dorongan kolektif. Karena perubahan struktural dimulai dari tekanan moral yang lahir dari kesadaran publik. Dan kesadaran publik itu bermulai dari kita. Masa depan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia dibentuk dengan keberanian, dengan kerjasama, dengan cinta yang tulus kepada kehidupan. Ayo, bagikan kisahmu, cerita tentang langkah kecilmu, cerita tentang bagaimana kamu belajar, berubah, dan bertumbuh. Karena kisah kita, sekecil apapun, bisa menyalakan api semangat bagi orang lain. Kita tidak sendiri, kita tidak kecil, dan kita tidak terlambat. Kita adalah generasi yang punya kesempatan langka, kesempatan untuk mengubah arah sejarah, untuk membalikkan krisis menjadi kebangkitan, untuk menjadikan dunia tempat yang lebih adil, lebih hijau, dan lebih penuh harapan. Jadi, hari ini kami mengajak kamu bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk hadir, untuk ikut serta, jadilah bagian dari Good Anthropocene, karena masa depan ada di tangan kita, dan itu adalah tanganmu. Perubahan itu nyata, masa depan ada di tangan kita. Mari menjadi bagian dari Good Anthropocene. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa tindakan kecil dan kolaborasi manusia dapat merubah positif untuk kebaikan lingkungan, untuk menjadi masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dah.